Padahal sebelumnya mereka ini sangat-sangat membanggakan sirkuit Formula E sembari mengejek sirkuit Mandalika. Lah giliran sirkuit Formula E ada masalah seperti ini, kok mereka ini diam-diam saja? Ya, jumpa lagi dengan saya, Cuk Mamat. Pembangunan sirkuit Formula E, kebanggaan pendukung Gubernur Seiman, akhirnya molor lagi. Padahal ini tinggal 67 hari lagi balapan akan digelar. Dan bukan pembangunan sirkuitnya saja yang molor, tapi pihak sponsor juga belum ada. Dan yang terjadi malah masalahnya ini semakin bertambah. Dan seperti biasa, kalau ada masalah seperti ini ya, maka wakil gubernurnya yang selalu maju untuk pasang badan. Luar biasa memang. Nah, bicara soal masalah pembangunan sirkuit Formula E, banyak sekali yang akan saya bahas dalam kesempatan Okedum kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat yang sudah mengklik dan like video ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan terus bisa menyuarakan kebenaran. Amin, amin, amin. Nah, bicara mengenai Formula E ini, ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan saya. Yang pertama, ini adalah soal target pembangunan yang katanya akan selesai pada bulan Maret 2022. Kemudian yang kedua, ini adalah target akan ada 50.000 penonton yang bakal memenuhi tribun untuk menonton Formula E. Luar biasa sekali kan? Nah, kemudian yang terakhir, ini yaitu soal klaim keuntungan yang didapatkan selama ajang Formula E digelar. Katanya sih, DKI Jakarta nanti bisa meraup keuntungan hingga 1,5 triliun rupiah selama Formula E diadakan di Jakarta. Luar biasa sekali memang Pemprov DKI Jakarta ini. Ya, tapi baiklah, langsung saja saya akan bahas satu persatu terkait 3 permasalahan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ini soal molornya target pengerjaan sirkuit Formula E. Ya, asal tahu saja ya, target awal sirkuit Formula E ini katanya akan selesai pada tanggal 27 Maret 2022. Tapi faktanya sekarang apa? Ternyata targetnya kini harus molor di bulan Mei coba. Dan tahu tidak, alasan targetnya molor ini lantaran ada beberapa bagian sirkuit yang harus dilakukan perbaikan atau direvisi. Jadi, revisinya ini diminta langsung oleh pihak Federasi Otomotif Internasional atau FIA saat memantau pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta. Nah, mengapa beberapa bagian sirkuit ini harus direvisi? Ya, karena beberapa bagian sirkuitnya ini dinilai bisa membahayakan pembalap. Makanya harus segera dilakukan perbaikan atau revisi. Ya, jangan sampailah nanti pas balapan diadakan ya, tahu-tahu ada pembalap yang kejeblos di lintasan. Lah ini kan lucu sekali. Coba bayangkan jika itu sampai terjadi ya, kan bisa malu-maluin, bener gak? Ya, tapi menjadi pertanyaan saya juga adalah, mengapa ya di saat ada masalah seperti ini, para buzzer balai kota ini pada belagak buta coba? Padahal sebelumnya mereka ini sangat-sangat membanggakan sirkuit Formula E sembari mengejek sirkuit Mandalika. Lah giliran sirkuit Formula E ada masalah seperti ini, kok mereka ini diam-diam saja? Memang aneh sekali mereka ini. Bisa-bisanya mereka ini nyinyirin sirkuit Mandalika. Padahal sirkuit Mandalika ini sudah jelas mendapatkan homologasi grade A dari Federasi Balap Motor Internasional atau FIM. Nah, tapi kemungkinan masih ada yang belum tahu apa sih arti dari pemberian homologasi grade A dari FIM ini. Jadi arti pemberian homologasi dari FIM ini menunjukkan bahwa sirkuit Mandalika sudah sangat-sangat layak untuk menggelar ajang balap tingkat dunia sekelas MotoGP. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, emangnya sirkuit Formula E ini sudah mendapatkan homologasi apa? Coba, ada nggak yang tahu? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Nah, sekedar informasi saja, sampai saat ini ya, pengerjaan lintasan sirkuit Formula E ini masih sekitar 87,9%. Sejak awal pembangunan sirkuit Formula E ini memang banyak terjadi masalah, mulai dari proses transparansi anggarannya, proses tendernya, hingga proses pengerjaannya, semuanya ini bermasalah.
Sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa pendanaan pembangunan sirkuit Formula E ini membengkak hingga 10 miliar rupiah coba. Padahal nilai kontrak sejak awal ini sudah ditentukan sebesar 50 miliar rupiah. Tapi tiba-tiba di tengah jalan pihak kontraktor ini minta tambahan dana sebesar 10 miliar rupiah. Luar biasa kan? Lah ini gimana? Nilai kontrak sudah diteken sebesar 50 miliar rupiah, tapi kok tiba-tiba naik menjadi 60 miliar rupiah. Dan lucunya, alasan minta tambahan dana sebesar 10 miliar rupiah itu dikarenakan lokasi sirkuit yang dikerjakan adalah berupa tanah lumpur. Jadi sulit untuk dilakukan pengerasan. Makanya pihak kontraktor ini butuh tambahan dana sebesar 10 miliar rupiah. Memang kalau soal target menghabiskan anggaran, ya Gubernur Seiman adalah juaranya kalau menurut saya. Ya sekedar informasi saja bahwa lokasi yang dibangun sirkuit Formula E ini di kawasan Ancol itu adalah bekas lumpur dan sampah. Nah kemudian yang kedua ya, ini soal target penonton yang katanya mencapai hingga 50.000 penonton. Dan tahu tidak, belakangan ini target tersebut ternyata dipangkas hanya menjadi 10.000 penonton. Parah sekali kan? Lah ini gimana? Katanya ajang Formula E akan mendatangkan keuntungan besar buat DKI Jakarta. Lah kok target penontonnya malah dipangkas hingga 80% coba. Jujur saja ya, saya jadi teringat kasus rumah DP 0 rupiah yang targetnya juga dipangkas oleh Anies Baswedan hingga 95,5%. Luar biasa kan? Memang ya Gubernur Seiman ini tidak ada tandingannya kalau menurut saya. Kalau soal anggaran sebisa mungkin dinaikkan terus. Tapi kalau bicara soal target kerja, maka sebisa mungkin dipangkas sampai habis. Inilah trikinya cara kerja Gubernur DKI Jakarta, pujaan para kadun. Nah, tahu tidak apa alasan pemangkasan target pembangunan rumah DP 0 rupiah? Alasan pemangkasan tersebut dikarenakan adanya virus corona coba. Jadi awalnya ya, Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun 232.000 unit rumah DP 0 rupiah. Kini targetnya berubah hanya menjadi 10.000 unit rumah. Sekarang, kalau alasan pemangkasan karena adanya virus corona ya, terus kenapa pembangunan sirkuit Formula E ini jalan terus? Padahal Formula E ini bukanlah janji saat kampanye Anies Baswedan. Tapi kenapa yang menjadi janji saat kampanye itu justru targetnya ini dipangkas habis oleh Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya. Dan kalau soal urusan tiket ya, kita bisa hitung-hitungan juga kok. Kalau misal harga tiketnya ini 100 ribuan lah, maka untuk 10.000 tiket yang terjual, dapatnya ini hanya sekitar 1 miliar rupiah. Sedangkan berapa biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk menyelenggarakan Formula E ini? Sudah ratusan miliar rupiah. Ya asal tahu saja untuk pengeluaran biaya komitmen fee saja ini mencapai 560 miliar rupiah. Belum lagi biaya pembangunan sirkuitnya yang mencapai 60 miliar rupiah. Jadi total ini ada 620 miliar rupiah. Ini belum lagi dana siluman yang tidak jelas dan tidak diketahui oleh publik. Nah kalau dari tiket dapatnya cuma 1 miliar rupiah, ya otomatis masih tekor banyak lah. Dan tolong dicatat loh ya, itu pun kalau tiketnya terjual semua. Lah kalau tidak laku terus gimana? Apa nggak semakin merugi? Bener nggak? Lah wong tiketnya saja sampai sekarang ini ya belum dijual. Jangankan tiket, sponsornya pun ini belum ada. Coba bayangkan, ini event internasional loh. Tapi persiapannya terkesan abal-abal. Ya atau jangan-jangan ya ini sengaja ada misi mau bikin malu Indonesia. Ya bisa jadi kan? Dan terkait pemangkasan jumlah tiket yang menjadi 10.000 ini, ternyata hal itu merupakan perhitungan awal batas minimal penonton Formula E yang telah disetujui oleh pihak Federasi Otomobil Internasional atau FIA. Jadi yang baru disetujui itu hanya 10.000 kursi penonton. Ya hal ini dikarenakan lahan yang memang tidak luas, makanya kapasitas penonton tidak bisa banyak. Nah, kemudian yang terakhir ini katanya selama balapan Formula E berlangsung ya, DKI Jakarta ini katanya akan mendapatkan keuntungan hingga 1,5 triliun rupiah.
Bahkan menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, hal itu sudah dikaji secara detail oleh pihak ketiga atau konsultan coba. Luar biasa kan? Jadi menurutnya ya, pada tahun 2022 nanti, keuntungan yang didapatkan DKI Jakarta adalah sebesar 498 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2023 akan mendapatkan keuntungan sebesar 522 miliar rupiah. Dan pada tahun 2024 nanti akan mendapatkan keuntungan sebesar 547 miliar rupiah. Luar biasa sekali kan? Ya, tapi sayang semuanya itu cuma bohongan. Nah, mengapa ya saya katakan itu bohong? Karena belakangan ini ternyata klaim tersebut diralat sendiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Kasihan sekali memang Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Lagi-lagi ya, dia ini harus menjadi bemper atas ambisi seorang Anies Baswedan. Dan melihat semua permasalahan ini ya, saya hanya bisa mengatakan Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dalam catatan saya ya, sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Belum lama ini kita juga tahu Anies Baswedan kowar-kowar katanya mau bangun pabrik minyak coba. Lawang janji sebelum-sebelumnya saja, ini masih banyak yang belum terrealisasi. Sekarang sudah bikin janji-janji lagi. Masa ya jabatan ini sudah tinggal hitungan bulan saja, kok malah janji mau bangun pabrik minyak goreng coba. Parah sekali. Ya, tapi silakan saja buat yang mau percaya Anies Baswedan. Tapi kalau saya pribadi ya, 100% saya nggak percaya sama sekali. Apalagi masa jabatannya, ini tinggal hitungan bulan saja. Ya, saya kira sulitlah untuk terrealisasi. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.